salah satu dari 4 raja yang sempat menguasai dunia, adalah Namrud. Bahkan dia merupakan raja tiran pertama di atas muka bumi, dan raja bengis terkejam yang memerintah di bumi setelah terjadinya peristiwa banjir bah. Kerajaannya tidak hanya meliputi kota Babel yang agung, tetapi kekuasaannya sampai ke penjuru bentangan dan lintang bumi. Dia adalah raja pertama yang memakai mahkota di atas kepalanya. Bahkan dia adalah orang pertama yang berlaku sombong di muka bumi dan mengaku sebagai Tuhan. Selama 400 tahun, Namrud memerintah di atas muka bumi ini dengan api dan besi. Tanggal kelahiran Namrud tidak diketahui dalam sejarah, tetapi beberapa dokumen manuskrip Irak kuno mengisyaratkan bahwa dia dilahirkan pada tahun 2053 sebelum Masehi di kota Babel yang bersumber dari peradaban Ur yang agung di Mesopotamia. Dia adalah penguasa Shinar dan Babel dan raja yang menguasai bumi dari timur ke barat. Garis keturunannya bersambung kepada Nabi Nuh alaihissalam, tetapi para sejarawan berbeda pendapat tentang moyangnya antara Sam dan Ham, dua putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dia adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh alaihissalam, atau dia adalah Namrud bin Falikh bin Abir bin Shalikh bin Akhfashat bin Sam bin Nuh alaihissalam. Tetapi mayoritas ahli sejarah mengandalkan penyebutan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa dia adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh alaihissalam. Namrud bukanlah sekedar nama biasa, melainkan nama seorang raja yang ditakuti oleh mayoritas orang ketika namanya disebut pada era pertama bumi setelah peristiwa banjir bah. Dia mendirikan peradaban Mesopotamia yang dikenal sejak lama sebagai bumi Namrud. Namrud mendirikan 8 kota, 4 di Babel dan 4 di Assyria. Kota-kota tersebut adalah komunitas kecil dan suku-suku, tetapi Namrud mengubahnya menjadi kerajaan dan kekaisaran yang dibagi menjadi 2 kelompok. Di kelompok selatan ada Babel, Ak, Akkad, dan Kandel. Dan di kelompok utara ada Ninawa yang merupakan ibu kota terkenal kerajaan Assyria, dan Rahbat serta Kaleh dan Rasen. Namrud membentuk pasukan besar yang bumi berguncang di bawah langkah kaki mereka. Dia juga membangun sebuah menara besar di Babel yang sejarah tidak pernah mengenal bangunan seperti itu sepanjang masa. Namrud sebelumnya dikenal sebagai pemburu binatang buas, tetapi kemudian dia menjadi pemburu bangsa-bangsa. Melalui penaklukan dan dominasi, ia menjadi penguasa dunia. Nafsunya atas kekuasaan membuatnya lebih mirip dengan binatang buas daripada dengan manusia. Kesombongannya yang melampaui batas telah menjadikannya sampai menentang Allah dan mengaku sebagai Tuhan agar disembah oleh para manusia. Kezalimannya semakin menjadi-jadi, dan kedurhakaannya kepada Allah semakin melampaui batas, hingga azab Allah pun semakin dekat kepadanya. Pada suatu malam yang gelap, Namrud bermimpi ketika dia tertidur bahwa ada sebuah bintang yang muncul di langit, yang bintang tersebut mengalahkan cahaya matahari sampai-sampai matahari tidak lagi kelihatan cahayanya. Para dukun dan peramal pun mengartikan mimpi tersebut bahwa akan lahir seorang anak laki-laki pada tahun itu, yang akan menjadi sebab kebinasaannya. Maka Namrud pun kemudian memerintahkan untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir pada tahun tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir pada tahun itu. Ibunda beliau pun menyembunyikan Nabi Ibrahim dari pandangan orang-orang karena takut akan kezaliman Namrud. Hingga waktu pun berputar, dan Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya tumbuh dewasa. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah besar dan menjadi seorang pemuda, dia tidak ikut menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya, karena beliau tahu bahwa berhala-berhala tersebut tidak lain hanyalah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Beliau pun kemudian mulai untuk mengajak kaumnya agar meninggalkan peribadatan kepada berhala dan juga kepada Namrud. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Sang Pencipta yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Pada mulanya, tidak ada seorang pun yang mengikuti ajakan beliau. Kaumnya pun tetap menyembah berhala sebagaimana biasanya. Pada suatu hari, kaum beliau mengadakan pesta yang dilakukan di luar kota.
Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pergi menuju ke tempat di mana terdapat berhala-berhala yang disembah. Beliau menghancurkan berhala tersebut satu persatu, dan beliau menyisakan satu berhala yang paling besar yang berada di tempat itu. Beliau melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak bisa untuk melindungi diri mereka sendiri. Berhala itu tidak lain hanyalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Ketika kaumnya kembali ke kota, mereka mendapati bahwa berhala-berhala sesembahan mereka telah hancur berserakan. Mereka kemudian mencurigai Nabi Ibrahim dan memanggilnya, kemudian bertanya kepada beliau siapa yang melakukan hal tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa berhala terbesarlah yang melakukan hal tersebut. Beliau berkata kepada mereka, "Tanyalah kepada berhala terbesar itu jika kalian tidak percaya kepadaku." Kemudian mereka terdiam. Setelah itu mereka berkata, "Bagaimana mungkin kita akan bertanya kepada batu yang tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa melihat?" Mereka pun sebenarnya tahu bahwa berhala-berhala tersebut tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan apapun. Tetapi mereka karena kesombongannya pun marah. Mereka kemudian membuat sebuah kobaran api besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Namrud, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Tetapi dengan kuasa Allah, api tersebut terasa dingin dan tidak melukai Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun. Namrud takjub. Bagaimana bisa Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api besar tersebut? Dia kemudian ingin untuk mendapat Nabi Ibrahim alaihissalam berkenaan dengan Tuhan yang dia seru. Dia pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan rakyatnya. Pada hari yang telah ditentukan, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan raja terzalim di muka bumi tersebut. Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apa yang mampu dilakukan oleh Tuhanmu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Tuhannya mampu untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Namrud kemudian berkata bahwa dia juga bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Namrud kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk menghadirkan 2 orang tahanan, yang keduanya telah ditetapkan hukuman mati. Namrud melepaskan salah satu dari 2 tahanan tersebut, kemudian membunuh tahanan lainnya. Dia menganggap bahwa dia telah menghidupkan satu tahanan dan mematikan yang lainnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Jika kau memang benar berkuasa, maka hidupkanlah kembali orang yang telah kau bunuh itu." Namrud pun terdiam. Kemudian dia kembali bertanya, "Apalagi yang mampu dilakukan oleh Tuhanmu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa Tuhannya menjadikan matahari terbit dari sisi timur. "Maka jika kau memang berkuasa, terbitkanlah matahari itu dari sisi barat." Setiap pagi matahari terbit dari sebelah timur, yang merupakan sunatullah yang ditetapkan olehnya. Tetapi jika kau memang Tuhan, rubahlah aturan tersebut dan terbitkanlah matahari dari sebelah barat. Pada waktu itu, Namrud pun terdiam, tak dapat berkata-kata. Allah SWT berfirman, "Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin." Tidakkah kau memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kekuasaan? Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Dia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Setelah peristiwa tersebut, Namrud pun diajak agar beriman kepada Allah SWT. Dia didakwahi hingga 3 kali. Pada setiap kali dia diajak untuk beriman, dia pun menolak dan menentang ajakan tersebut. Pada suatu hari, Namrud beserta pasukannya keluar ketika matahari tengah terbit, dengan tujuan untuk menantang Allah yang Maha Kuasa. Allah SWT kemudian mengirimkan pasukan nyamuk yang menyerang pasukan Namrud dan menghabisi mereka. Sedangkan Namrud sendiri, hidungnya dimasuki oleh seekor nyamuk yang kemudian masuk ke dalam kepalanya. Dengan kuasa Allah, nyamuk itu pun tidak mati, tetapi nyamuk itu tetap berada di kepala Namrud, sehingga Namrud pun merasa tersiksa dengannya. Namrud sampai-sampai memukuli kepalanya dengan besi dan sandal agar nyamuk tersebut diam. Allah SWT mengazab Namrud dengan nyamuk tersebut sampai akhirnya Namrud pun binasa.
Namrud berkuasa di atas muka bumi selama 400 tahun. Dia berlaku sombong semasa pemerintahnya tersebut. Dia menzalimi rakyatnya serta menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah. Allah SWT pun mengirimkan azab kepadanya di akhir hayatnya. Namrud pun menjadi pelajaran bagi setiap orang zalim di masanya hingga saat ini. Di kota Mosul, Irak, sebuah misi arkeologi menemukan harta karun emas yang besar. Penggalian dan tulisan yang ada menunjukkan bahwa harta karun tersebut berasal dari masa Namrud. Harta itu terdiri dari sekitar 45 kg perhiasan emas dan sekelompok artefak langka. Penemuan tersebut juga mengungkap bahwa perhiasan emas itu adalah milik 2 ratu Assyria dan mereka dimakamkan setelah kematiannya di makam mereka di Istana Barat Laut Raja Asyurnasirpal II di Nimrud. Penjelajahan harta karun Namrud dimulai pada tahun 1845 dan berlanjut hingga tahun 1851 oleh arkeolog Inggris Sir Austen Henry Layard yang menganggap situs tersebut sebagai bagian dari provinsi pesisir Ninawa. Kemudian penjelajahan dan penggalian harta karun itu dilakukan kembali hingga ditemukan makam kerajaan Namrud untuk pertama kalinya pada bulan April 1989 oleh misi dari Kementerian Purbakala dan Warisan Irak. Makam tersebut terletak di Istana Barat Laut, kota kuno Kalkhu. Disebutkan bahwa sebagian besar harta karun ini telah diselundupkan selama invasi Amerika ke Irak.